Habib Teupin Wan bernama lengkap Habib Abdurrahman bin Hasan Assekaf. Dia lahir di Teupin Wan, di Maunasah Papeun, Mukim 26, Aceh Besar, diperkirakan pada tahun 1850. Berdasarkan catatan lembaga Ashraf Aceh, lembaga sejarah dan nasab keluarga Said Aceh, Habib Abdurrahman Teupin Wan berasal dari Teupin Wan, Aceh Besar. Ini sebuah kawasan yang terletak di tepi, dalam bahasa Aceh disebut Teupin, Sungai Krueng Aceh, Mukim Lamreung, wilayah Sagi Mukim 26, yang didiami oleh keluarga dari keturunan mulia atau dihormati oleh masyarakat Aceh, yakni keluarga Habaib. Beliau adalah salah satu keturunan dari Sayyidina Hussein yang merupakan cucu Rasulullah, yang menjadi tokoh ulama pejuang Aceh yang berjuang sejak awal perang Hindia Belanda berkecamuk di Aceh pada tahun 1873 Masehi. Habib Abdurrahman Teupin Wan dikenal sebagai ulama pejuang yang tidak kenal kompromi dengan kolonial Hindia Belanda, dan salah satu pejuang yang paling dicari oleh Belanda pada masanya. Tahun 1873 merupakan tahun awal penyerangan Belanda terhadap Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam pun menyambut dengan serangan demi serangan berlandaskan jihad fisabilillah. Habib Abdurrahman bin Hasan Assekaf alias Habib Teupin Wan pun ikut proaktif berjuang dalam Perang Aceh, sejak awal meletusnya Perang Aceh tersebut. Ia memulainya dengan mendirikan sebuah benteng dekat makam seorang keramat bernama Tengku di Leung Keung, yang masih berada di wilayah Mukim 26. Dari benteng pertahanan ini, Habib bersama pasukannya terus melakukan perlawanan terhadap Belanda, serta membakar semangat juang rakyat Aceh khususnya yang berada di wilayah Mukim 26. Masyarakat Aceh menganggap ulama Teupin Wan tersebut sebagai sosok Tengku Cik Tiro yang kedua. Selepas syahidnya Syekh Muhammad Saman bin Ubaidillah, atau dikenal dengan lakap Tengku Cik di Tiro, pada tahun 1891 Masehi, sosok Habib Abdurrahman Teupin Wan adalah tokoh yang mampu membangkit semangat rakyat Aceh untuk terus berjuang melawan kolonial yang ingin merampas kedaulatan Aceh. Tidak mengherankan, apabila dalam buku Jenderal Swart, Pacificator van Aceh, menggambarkan ketokohan Habib Abdurrahman Teupin Wan dengan 3 karakter, yakni Nestor der Geestelijke, ulama, Verzetsleder, leader, pemimpin perlawanan, dan Heilig, keramat. Intensifnya pergerakan pasukan Belanda menyebabkan para pejuang Aceh beserta Sultan Alauddin Mahmud Shah harus mundur ke pagar air. Sultan pun gugur akibat wabah kolera yang dideritanya pada tahun 1874 Masehi. Penggantinya Sultan Muhammad Daud Shah kemudian menjalankan pemerintahan di Keumala, Pidi. Menurut H.C. Zengraf, Habib Teupin Wan hijrah ke Keumala setelah Belanda melakukan operasi besar-besaran. Walaupun saat itu Habib Teupin Wan masih sangat muda, tetapi karakter beliau sudah menunjukkan seorang pemimpin yang memiliki visi sangat tegas, yakni mengusir penjajah Belanda dari tanah Aceh tanpa tawar-menawar. Semangat Habib Abdurrahman Teupin Wan dalam mencintai tanah air dan menegakkan kedaulatan bangsanya adalah sebuah nilai dalam mewujudkan integrasi nasional. Mencintai tanah air adalah sebuah sikap, cara berpikir, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan terhadap bangsa. Di mana dengan mencintai tanah air, maka integrasi nasional dapat terwujud dengan prinsip mendahului kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Habib Abdurrahman Teupin Wan, lebih mementingkan kepentingan bangsanya daripada kepentingan pribadi, dengan terus berjuang melawan kolonial. Di sisi lain banyak para pemimpin Aceh telah tunduk kepada Hindia Belanda melalui perjanjian Langverklaring atau Korteverklaring, dan intensifnya pembentukan lini konsentrasi serta banyaknya pos-pos militer Hindia Belanda di Aceh Besar, maka Habib Abdurrahman Teupin Wan dan para pejuang lainnya terpaksa berhijrah dari kampung halamannya menuju ke Pidi. Beliau berhijrah ke Pidi bersama dengan Sultan Muhammad Daud Shah, tahun 1874 sampai tahun 1903, tepatnya ke wilayah Keumala. Pada tahun 1903 Masehi, Sultan menyerah kepada Hindia Belanda dikarenakan anggota keluarganya ditahan oleh mereka. Berhijrahnya Habib Abdurrahman Teupin Wan dari Aceh Besar ke Pidi adalah bagian dari strategi perang gerilya, dan beliau juga mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat dan ulama-ulama di Pidi, khususnya dari ulama Tiro. Kondisi Aceh Besar sudah tidak memungkinkan sebagai medan gerilya, sehingga Habib dan pengikutnya berhijrah ke Pidi untuk terus berjuang dan mengobarkan semangat jihad. Perjuangan Habib Abdurrahman Teupin Wan semakin mendapat dukungan masyarakat di Pidi, membuat kolonial Belanda mengintensifkan pencarian terhadap keturunan cucu Rasulullah tersebut.
Surat kabar Surabaya Handelsblad tahun 1904 melaporkan bahwa Hindia Belanda resah oleh pergerakan kaum muslimin yang dipimpin oleh Habib Abdurrahman Theupin Wan, Syekh Muhammad Tahir Tiro, atau Tengku Chot Plieng, Tengku Chot Cicem, yang terus-menerus melakukan penyerangan terhadap pos-pos kolonial Hindia Belanda di Pidi. Pada tahun 1905 Masehi, Habib Abdurrahman harus kehilangan teman seperjuangan, yakni Syekh Muhammad Tahir Tiro, yang syahid pada 2 Juli 1905 Masehi, 28 Rabiul Akhir 1323 Hijriah di Tiro. Syekh yang dikenal dengan lakop Tengku Chot Plieng tersebut adalah murid dari Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, wafat 1281 Hijriah, 1865 Masehi, di Mekah, di mana salah satu karya beliau adalah Majmuah Masail Fiqhiyah fil Fiqh al-Syafi'i. Beliau salah satu tokoh yang paling dicari oleh Hindia Belanda. Beliau tidak hanya berjihad dengan harta dan jiwanya, bahkan anaknya Habib Muhammad bin Abdurrahman Theupin Wan, syahid lebih awal. Sejarah dan peranan anaknya belum banyak dijumpai, kecuali sebuah catatan dari Zengraf, penulis buku Aceh, yang menyebutkan tentang peristiwa syahidnya Habib Muhammad bin Abdurrahman Theupin Wan bersama pejuang Tiro lainnya dalam pertempuran di Gunung Meureu Seure, Tangse. Pada 21 Mei 1910 tersebut, telah syahid diantaranya Tengku di Bukit atau Tengku Muhammad Ali Zainal Abidin, Tengku di Pineng atau Syekh Harun, Tengku Muda, Tengku Rashid, Tengku Saman, dan beberapa keluarga ulama Tiro lainnya. Keluarga ulama Theupin Wan dan ulama Tiro memiliki sikap istiqomah terhadap perjuangan melawan kolonial Hindia Belanda. Syekh Muhammad Saman Tiro dan putranya sama-sama syahid, begitu juga Habib Abdurrahman Theupin Wan juga syahid bersama putranya. Ketika Hindia Belanda kesulitan menangkap Habib Abdurrahman Theupin Wan, maka mereka memanfaatkan para penguasa yang memiliki pengaruh dan telah menyerah, untuk membujuk Habib Abdurrahman Theupin Wan dan pengikutnya juga untuk menyerah. Walaupun terdapat seruan bertaslim atau menyerah oleh keluarga kesultanan dan Panglima Polem dari Mukim 26, ulama Theupin Wan dan ulama Tiro tetap menolak bertaslim. Surat ini dikirimkan pada 27 Rajab 1327 Hijriah, 14 Agustus 1909 Masehi, atas nama Tuanku Mahmud Banta Keucik, Tuanku Raja Keumala dan Panglima Polem. Salah satu dasar ijtihad Tuanku Raja Keumala untuk menyerah ke Hindia Belanda dengan anggapan, Hindia Belanda tak mengganggu agama. Namun, Habib Abdurrahman Theupin Wan tak terbujuk dengan anggapan seperti itu. Semangat patriotisme Habib Abdurrahman Theupin Wan yang rela berkorban untuk kemerdekaan bangsanya atas jajahan kolonial, merupakan sebuah semangat dalam mewujudkan integrasi nasional. Untuk memiliki sikap patriotisme tidak harus berkorban dalam perang seperti pejuang terdahulu, namun dapat diwujudkan dengan sikap saling membantu, tolong-menolong, dan kerukunan di lingkungan rumah sebagai wujud persatuan nasional. Sikap patriotisme Habib Abdurrahman Theupin Wan membuat Hindia Belanda sulit menangkapnya, sehingga kolonial Belanda menggunakan siasat licik dengan memakai jasa mata-mata lokal untuk menangkap Habib dan pengikutnya. Dalam setiap perjuangan selalu ada munculnya sosok mata-mata, atau spy dari kalangan masyarakat lokal yang memihak kepada Hindia Belanda. Di mana dalam bahasa Aceh mata-mata dikenal dengan sebutan cuak. Seperti dikisahkan dalam cerita orang tua dulu, cuak itu bernama Teungku Baji Mirah atau Pangbayak. Cuak itulah yang memiliki andil besar dalam membantu Belanda melacak tempat persembunyian Habib Theupin Wan di pedalaman hutan Tangse. Saat itu, Teungku Baji Mirah mengirimkan seekor sapi kepada Habib Theupin Wan, untuk memperingati Meugang pada Hari Raya Idul Fitri kala saat itu. Melalui bantuan cuak dan ahli pelacakan Hindia Belanda, Nusi, operasi pencarian Habib Abdurrahman Theupin Wan dan pengikutnya di Gunung Alimon diintensifkan. Pada 29 September 1911, pasukan Kolonel Haji Schmidt dan pasukannya menelusuri alur Blang Jiureuloh dan berhasil menemukan jejak-jejak kaki sapi, dan kemudian mereka menemukan markas Habib Abdurrahman Theupin Wan di sekitar Gunung Alimon. Maka terjadilah perlawanan sengit diiringi suara takbir yang menggema dan zikir. Habib Abdurrahman Theupin Wan bersama pengikutnya melakukan perlawanan sengit, sampai beliau dan satu persatu pengikutnya syahid. Pegunungan Tangse merupakan saksi bisu ketika Kolonel Haji Schmidt melakukan operasi militer untuk mencari seorang yang banyak menyusahkan Belanda selama 38 tahun, baik materi maupun secara psikologis. Dalam proses operasi tersebut,
Akhirnya tokoh ulama Teupin Wan sekaligus sang panglima perang Aceh yang terakhir telah syahid pada 5 Syawal 1329 Hijriah, 29 September 1911 Masehi, yang dimakamkan di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Tangsi. Seorang Habib tanpa ada kata menyerah, tanpa ada rasa takut, walaupun harus mengorban harta serta keluarganya. Sikap rela mengorban harta, jiwa, bahkan sang anak yang syahid di depan matanya untuk membebaskan Aceh dari belenggu Hindia Belanda, merupakan sikap pahlawan sejati sebagaimana pendahulunya.